Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kami bisa kembali melanjutkan keterangan apa yang terdapat dalam kitab Safinatun Najah. Kalau beberapa episode yang lalu menjelaskan masalah rukun Islam, tapi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan masalah rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul imani sitatun, bahwa rukunnya iman itu ada 6. Rukunnya iman itu ada 6. Namun apa sih itu yang namanya iman? Iman ini ada yang mengartikan wa tasdiqul qalbi, bisa dikatakan adalah membenarkannya hati. Ini adalah merupakan definisi dari iman secara mutlak, membenarkan hati secara mutlak, ini menurut bahasa. Lalu menurut syara yaitu membenarkan apa yang telah dibawa atau yang telah didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW yang sifatnya adalah maklum doruri, atau maklum atau pengetahuan atau orang Islam sudah mengerti keseluruhannya. Kewajiban sholat itu hukumnya wajib, puasa bulan Ramadan itu hukumnya wajib, itu kita harus membenarkan itu. Termasuk Al-Quran kita harus membenarkan. Kalau kita membenarkan, itu dimaksud dengan iman. Lalu apa yang dimaksud dengan tasdik atau membenarkan, yaitu hadisun nafsi, yaitu bicaranya atau menyatakannya hati kita, bahwa hati kita bicara, hati kita ngomong, apa yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad, apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad, ini adalah benar. Ini kita harus percaya 100%. Arkanul imani sitatun antu'mina billahi. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi anta'taqida ala tafsil, dengan gambaran kita meyakini secara terperinci bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu wujud atau maujud, adanya. Walaupun kita belum pernah melihat di dunia ini, tetapi kita harus yakin Allah itu wujud atau ada. Allah itu dahulu, Allah itu kekal, Allah itu berbeda dengan makhluknya, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha menghendaki, maha mengetahui, maha melihat, maha berbicara, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai maha mendengarkan. Kalau kita percaya dengan itu, berarti tandanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara terperinci. Makanya istilahnya dalam ilmu tauhid itu kita harus percaya aqaid 50. Itu berdasarkan keyakinan atau akidah yang menganut tauhid, yang menganut Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi keimanan seseorang itu, apabila keimanan seseorang itu akan menjadi sempurna kalau tidak ada pertanyaan kepada Allah tentang aina wa kaifa wa mata wa kam. Artinya tidak ada pertanyaan di mana Allah, maka jawabnya laisa fi makanin wala yamuru alai zamanun. Allah itu tidak berada di sebuah tempat dan tidak berlaku zaman baginya.
Kalau ada orang yang masih bertanya bagaimana Allah, Allah itu tidak ada yang menyamai apapun. Sesuatu apapun tidak bisa menyamai Allah. Ini secara mutlak. Kalau ada kita masih bertanya kapan Allah, Allah itu tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Yang terakhir, kalau kita atau ada orang yang bertanya berapa Allah, jawablah qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Allah itu satu. Jadi jangan lagi kita bertanya di mana Allah, bagaimana Allah, kapan Allah, dan berapa Allah. Itu menunjukkan keimanan kita tidak sempurna. Kemudian rukun iman yang kedua yaitu wa malaikatihi. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Tentu malaikatnya Allah itu sangat banyak sekali. Dan yang wajib diketahui itu ada 10. Yang mana ke-10 itu merupakan wajib untuk kita ketahui, yaitu ada malaikat Jibril, Israfil, Izrail, Mungkar, Wanakir, Raqib Atid, Malik Ridwan. Itulah malaikat-malaikat yang wajib untuk kita ketahui. Lalu malaikat itu siapa? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, terbuat atau bahannya dari cahaya. Beda dengan manusia. Kalau manusia diciptakan dari tanah. Dan malaikat itu di sini dikatakan tidak makan, juga tidak minum. Tidak menikah, juga malaikat tidak tidur. Nah, seperti sifat-sifat manusia, itu manusia seperti itu. Di sini dikatakan sekali lagi, malaikat tidak punya bapak, tidak punya ibu. Malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, cenderung taat dan taat sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti. Itulah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang mempunyai tugas yang sangat mulia. Yang nomor 3, wa kutubihi, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita belum pernah melihat isi dari kitab Taurat kayak apa, Zabur kayak apa, Injil yang asli kayak apa, tetapi kita wajib mengimani bahwa kitab-kitab itu adalah kitab samawi, kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya. Kemudian yang keempat, beriman kepada utusan-utusannya atau rasul-rasulnya. Yang mana rasul ini adalah merupakan makhluk Allah yang dipilih oleh Allah untuk mengemban tugas. Maka di sini ada perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, itu untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau rasul ketika diberikan wahyu, diberikan ajaran, itu harus disampaikan kepada umatnya. Maka sifat rasul itu ada tabligh, amanah, fatonah. Nah, itu sifat-sifat rasul, diantaranya itu. Maka kita wajib untuk percaya dengan adanya rasul-rasul itu walaupun kita tidak pernah melihat. Tetapi kalau kita pernah melihat kisah-kisah, sangat banyak sekali kisahnya Nabi Isa alaihissalam, kisahnya Nabi Musa alaihissalam, kisahnya Nabi Daud alaihissalam, itu ada kisah-kisah terdapat dalam Al-Quran. Kalau nabi itu sangat banyak sekali jumlahnya, ada 124.000 itu nabi. Nah itu. Sekali lagi, rasul itu mempunyai sifat yang amanah, yang tabligh, yang fatonah juga.
Jadi sifat-sifat itu sangat luar biasa sekali. Ini yang harus dimiliki oleh Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat-sifat para Rasul. Nah, sekarang kalau misalkan ada orang yang mengaku Rasul, ini sudah tidak bisa lagi. Jangan dipercaya lagi. Karena Khatamun Nabiin, Sayyidul Mursalin, ini adalah Nabi Muhammad SAW. Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang nomor 5 yaitu wabil yaumil akhiri. Kita harus meyakini, kita harus mengiktikadkan dengan adanya hari akhir. Kenapa dikatakan hari akhir? Setelah terjadi kehancuran dunia, yang mana matahari tabrakan dengan rembulan, yang mana di situ gunung-gunung berterbangan. Sangat ngeri kejadiannya. Setelah hari itu tidak ada hari lagi, baik siang maupun malam. Maka dikatakan hari akhir atau hari kiamat. Dan juga bukan hanya sebatas itu saja, tetapi kita juga harus percaya yang berkaitan dengan hari akhir. Yang mana rentetan daripada itu akan juga dibangunkan orang-orang yang meninggal di alam kubur menuju alam mahsyar. Dan juga di situ ada hari hisab, hari perhitungan. Di situ juga ada yaumil mizan, yang mana artinya itu timbangan, hari timbangan. Ada juga yaumil jazah, hari pembalasan dan sebagainya. Kita harus percaya seperti itu dan kita harus mempersiapkan itu. Karena perjalanan dari kita bangun dari kubur ketika kiamat, kemudian sampai ke surga, itu bukan setahun, 2 tahun, bahkan ribuan tahun. Maka ada keterangan ketika manusia berada di yaumil mahsyar, itu ada keterangan 25.000 tahun. Lamanya kayak apa? Berapa kali lipat umur kita di dunia ini. Subhanallah. Nah ini. Kemudian kita harus percaya adanya surga dan neraka. Ini merupakan tempat yang akhir kalinya manusia menempat di sana. Apakah kita termasuk golongan yang ahli surga atau kita termasuk golongan yang ahli neraka? Tapi pengennya kita semuanya itu pengennya masuk ke surga semuanya. Karena itu monggo, bagaimana caranya kita bisa menjadi penghuni surga? Monggo, bagaimana caranya kita tidak masuk ke neraka? Yang terakhir, yaitu yang ke-6, yaitu wabil qadri khairi wa syarih minallahi ta'ala. Qada dan qadar atau takdir Allah baik yang baik ataupun yang buruk itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala apa kejadian yang pernah kita alami, segala apa yang pernah kita lihat, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi orang kaya, mungkin takdir. Kita menjadi orang pintar, itu mungkin takdir. Kita punya uang banyak, kita menjadi orang miskin, itu memang takdir. Kita dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kalau kita mengalami keburukan, kita menghadapi keburukan, kita miskin terus padahal kita semangat kerja, kita bodoh terus padahal kita belajar, kita itu menjadi orang begini terus, nggak ada maju-majunya padahal kita sudah berusaha. Itu jangan ngomong itu karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'adzuban, itu karena semata-mata usaha kita kurang maksimal gitu. Jadi saya melaksanakan maksiat kayak gini takdir, saya melaksanakan kejelekan-kejelekan maksiat yang begini takdirlah, nah gitu. Nah ini bahaya, harus ada seimbang. Kalau memang kejelekan yang kita laksanakan ini ta'adzuban li analaiku nisbatul khairi wa syarril nafsi. Jadi yang pas adalah ketika kita menjalankan kebaikan itu takdir Allah, tetapi kalau kejelekan itu karena diri kita sendiri. Itulah rukun iman, sedikit keterangan yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya, bisa menyegarkan kembali pemahaman kita tentang masalah hukum atau masalah ilmu
ilmu agama Islam. Demikian, mohon maaf apabila kurang dan lebihnya kata-kata yang kurang tepat. Sekali lagi saya katakan bahwa takdir itu semua dari Allah, tetapi kalau kejelekan menimpa kepada kita, jangan kita mengatakan, jangan kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau saya melaksanakan maksiat begini karena takdir, saya melakukan begini begitu karena itu kalau kejelekan, semata-mata karena diri kita sendiri. Demikian dari kami, wa muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.